Halo Moms and Dad, saya Dr. Indah Dina Marita, dokter spesialis anak di Brawijaya Hospital Depok. Kali ini saya akan membahas tentang diare pada anak. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Diare akut adalah perubahan bentuk dan juga konsistensi dari feses yang lembek sampai cair atau bertambahnya frekuensi lebih dari sama dengan 3 kali sehari. Bisa disertai dengan muntah, dengan lendir, ataupun dengan darah. Dan biasanya berlangsung kurang dari 14 hari. Penyebabnya adalah infeksi maupun non-infeksi. Infeksi itu sendiri bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan non-infeksi seperti malabsorpsi atau intoleransi laktosa. Diare akut pada anak usia kurang dari 3 tahun, 70% disebabkan oleh rotavirus. Dan berdasarkan data Diskesdas tahun 2007 merupakan penyebab kematian tertinggi pada bayi dan balita. Beberapa faktor resiko terjadinya diare yaitu adalah 4F. Apa saja? 4F, fingers, flies, fluid, and feel. Jadi itu merupakan cara penularan dengan fekal oral, yaitu makanan atau minuman yang tercemar dengan enteropatogen. Juga apabila kebersihan lingkungan dan dirinya tidak bersih, yaitu tidak mencuci tangan sebelum buang air besar atau sebelum makan. Dan yang berikutnya adalah durasi pemberian ASI-nya atau tidak memberikan ASI secara penuh di 6 bulan pertama kehidupan bayi. Kemudian yang bisa menyebabkan faktor risiko lainnya adalah status gizi yang kurang baik dan penggunaan pacifier atau botol susu yang cara penyiapannya kurang tepat, menyimpan makanan matang pada suhu ruangan terlalu lama. Dan ada faktor yang lain, misalkan musim atau faktor musim. Misalkan pada kemarau penyebab terbanyaknya adalah virus, pada musim hujan penyebab terbanyaknya adalah bakteri. Nah, kami akan melakukan penanganan diare pada anak dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Yaitu dengan mencegah terjadinya dehidrasi, yaitu dengan melakukan rehidrasi, yaitu upaya memberikan cairan secara oral, yaitu dengan oralit atau larutan garam gula, biasanya sebanyak 10 ml per kilogram berat badan setiap diare. Memberikan minum lebih banyak. 2. Dengan nutrisi, yaitu lanjutkan pemberian ASI-nya dan pemberian lebih sering untuk baik ASI maupun susu formula, dan juga lanjutkan pemberian makan. Yang ketiga, kita bisa berikan antibiotik bila memang ada indikasi, dan ini harus dengan resep dokter ya Moms and Dad. Yang keempat adalah suplementasi zinc, berikan selama 10-14 hari. Dan yang kelima, edukasi bahwa diare akan sembuh sendirinya apabila kita jaga dan harus pantau tanda-tanda dehidrasi pada anak. Moms and Dads harus segera bawa anak Anda ke rumah sakit jika ada diare yang lebih dari 3 hari, diarenya lebih dari 4 kali dalam 8 jam, usia anak di bawah 6 bulan, terdapat demam dengan suhu di atas 39 derajat Celcius dan tidak turun dengan penurun panas, terdapat dehidrasi. Apa tandanya dehidrasi? Yaitu 1. Matanya cekung, air matanya kering, pada bayi ubun-ubun besarnya cekung, tampak kehausan anaknya, mukosa bibir kering, anaknya pucat, tugar kulit menurun seperti keelastisan kulitnya turun, berat badan turun, ujung jari yang dingin, buang air kecil berkurang atau tidak ada. Kita pakai patokan untuk bayi dalam 6 jam harus sudah buang air kecil, sedangkan pada anak-anak dalam 12 jam harus sudah buang air kecil. Lalu apabila ada feses yang berdarah, kemudian kesadarannya menurun, muntahnya lebih dari 3 kali sehari, atau muntah cairan yang ada berwarna hijau, kuning, atau berdarah. Nah, kita dapat mencegah terjadinya diare pada anak, yaitu dengan jaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, yaitu rutinlah mencuci tangan, airnya harus bersih, dan sanitasi rumah yang baik. Kemudian berikan dan lengkapi imunisasi, yaitu vaksinasi rotavirus dan campak salah satunya. Pemberian ASI eksklusif pada anak-anak di bawah 6 bulan, dan juga jangan lupa berikan suplementasi vitamin A. Sekian informasi mengenai diare, jangan lupa selalu cek kesehatan Anda di Brawijaya Hospital Depok.